Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, ketua kelas tolong pimpin doanya terlebih dahulu ya. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Kemana dia? Oke. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Minggu lalu Ibu telah membahas apa? Siapa yang masih ingat di sini? Ya, apa Deki? Silahkan. Oke, bagus. Siapa lagi? Ya Siti. Oke, bagus sekali. Masih ingat ya pada semuanya ya? Iya. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi kemajemukan dinamika sosial budaya. Kemajemukan sosial budaya. Baiklah, di sini siapa yang tahu apa itu kemajemukan dinamika sosial budaya? Iya, apa itu? Siapa lagi? Betul. Indonesia memiliki keberagaman atau kemajemukan yang menjadi berkah bagi bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari adat istiadat yang berbeda, bukan adat istiadat saja, melainkan ras, suku, etnik, serta bahasa yang berbeda. Dengan begitu, kita dapat mengetahui bahwa negara Indonesia dikenal dengan negara kemajemukan. Ya, bangsa Indonesia memiliki keberagaman dan kemajemukan. Begitu, kalian dapat mengetahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda. Keberagaman berasal dari kata ragam, yang mana keberagaman menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terdiri atas perbedaan, yang mana perbedaan tersebut karena manusia merupakan makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dengan keberagaman tersebut dikenallah bahwa bangsa Indonesia kaya akan macam-macam budaya, bahasa, etnik, serta agama. Dengan adanya keberagaman atau kemajemukan dalam Indonesia, maka bangsa Indonesia menyusun dasar negara, yaitu Pancasila. Adapun hubungan Pancasila dengan keberagaman di Indonesia yaitu terdapat pada alinea ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan begitu dapatlah kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan di negara Indonesia agar tidak terpecah belahnya bangsa Indonesia akibat dari keberagaman tersebut. Dan dari keberagaman atau kemajemukan dalam bangsa Indonesia tentunya ada konflik, yaitu pertama konflik disharmonisasi, kedua perilaku diskriminatif, serta yang ketiga yaitu eksklusivisme. Dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia, apakah ada pengaruh budaya luar terhadap bangsa Indonesia? Apa anak-anak? Ya, tentu ada. Dengan begitu, kita harus menyaringnya, yang mana yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita buang. Kita harus tetap menjaga nama dan identitas diri kita.
yaitu sebagai bangsa Indonesia. Kita harus memajukan yaitu salah satu karya budaya bangsa Indonesia yaitu batik, yang mana harus kita budayakan setiap tahunnya. Bila perlu kita kembangkan dan kita buka wawasannya agar tidak hilangnya kebudayaan di Indonesia. Dan identitas kebudayaan daerah kita menjadi citra bangsa sekaligus alat untuk mempertahankan harga diri bangsa Indonesia. Dari keberagaman di Indonesia tentunya ada konflik, yaitu pertama sikap disharmonisasi, yang kedua perilaku diskriminatif, yang ketiga yaitu eksklusivisme. Adanya keberagaman atau kemajemukan di Indonesia tentu ada konfliknya, yaitu pertama konflik disharmonisasi. Konfliknya yaitu disharmonisasi. Yang kedua yaitu perilaku diskriminatif. Perilaku diskriminatif. Yang ketiga yaitu eksklusivisme. Eksklusivisme. Yang mana ini tidak adanya penyesuaian ras dari masyarakat ataupun lingkungan. Perilaku diskriminatif yaitu konflik antar etnis dan kelompok. Yang ketiga yaitu eksklusivisme, yaitu perbedaan keyakinan, yang mana misalnya pada Cina, kematian Cina ada alat musik, sedangkan alat musik tersebut dapat mengganggu agama lain untuk melakukan ibadah. Yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang berbeda. Dengan begitu, kita harus menanamkan sikap nasionalisme. Di sini siapa yang mengetahui apa itu sikap nasionalisme? Ya, sikap nasionalisme adalah sikap cinta terhadap tanah air. Dengan begitu, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Tapi kita harus saling menghormati dari adanya perbedaan budaya tersebut. Itu bukan menjadi alasan untuk kita melakukan perpecahan, melainkan kita harus saling menghormati dan menjaga sikap toleransi kita terhadap agama lain. Dengan begitu, kita harus menjaga sikap nasionalisme. Yang mana sikap nasionalisme, siapa yang tahu di sini anak-anak? Ya, sikap nasionalisme yaitu cinta terhadap tanah air. Cinta terhadap tanah air. Selain itu, Indonesia memiliki keberagaman yang berbeda. Dengan begitu, yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang berbeda dari adat istiadat, suku, ras, serta bahasa yang berbeda. Itu pun dapat mengancam kepersatuan negara Indonesia, dapat menimbulkan perpecahan bukan hanya dari luar negeri tetapi di dalam negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan juga dari ketimpangan pembangunan yang tidak merata.
yang mana adanya kecemburuan sosial dari setiap wilayah Indonesia. Adanya kemajemukan keberagaman sosial budaya di Indonesia, kita harus menjaganya, yaitu dengan pertama, saling menghormati. Saling menghormati. Kedua, sikap toleransi. Yang aturan menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Baiklah, materi hari ini telah Ibu jelaskan. Nanti Ibu kasih tugas ya, dikumpulkan pas jam istirahat pertama. Baiklah, dari yang Ibu sampaikan hari ini, siapa yang ingin menyimpulkannya? Iya, Siti, silahkan. Baik, memiliki keberagaman yang berbeda, baik dari adat istiadat, etnik, ras, suku, maupun agama. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap menjaganya. Dan juga dari kebudayaan, yaitu tadi yang Ibu sampaikan, yaitu batik, yang mana kita harus menjaganya dan tetap mengembangkannya dalam negara Indonesia. Tapi kita harus saling menghormati dan melakukan sikap toleransi, karena setiap budaya dan agama memiliki keyakinan yang berbeda. Di sini, kemajemukan di dalam masyarakat dibagi menjadi dua kelompok. Siapa yang tahu di sini? Ya, silakan berdiri. Secara horizontal dan secara vertikal, di mana secara horizontal dikelompokkan berdasarkan yang pertama etnis atau ras atau asal-usul keturunan, yang kedua bahasa, yang ketiga adat istiadat, yang keempat agama, serta yang kelima yaitu pakaian, makanan, serta bahan material. Sedangkan secara vertikal dikelompokkan berdasarkan yang pertama yaitu penghasilan atau ekonomi, yang kedua yaitu pendidikan, yang ketiga yaitu permukiman, dan yang keempat pekerjaan, dan yang kelima yaitu sosial budaya. Kemajemukan dalam masyarakat selalu membawa perubahan dan perkembangan atau dinamika yang mana sehingga menjadi masyarakat dinamis. Di sini siapa yang tahu apa itu dinamis? Silahkan berdiri. Ya, dinamis yaitu sesuatu perubahan atau kondisi di mana terjadinya terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Heterogen dan kemajemukan, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Keberagaman tersebut dapat berdampak perpecahan serta memecah persatuan dan kesatuan. Maka dari itu, kita harus menjaga nilai Pancasila yang terdapat pada nilai ketiga yaitu persatuan Indonesia, serta kita harus menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Di sini masih ingat apa tadi itu nasionalisme? Ya, nasionalisme merupakan cinta terhadap tanah air, sehingga dapat menjaga kerukunan sesama bangsa Indonesia. Selain itu, kita dapat menghindari hal yang dapat memecahkan persatuan bangsa Indonesia yang telah Ibu catatkan tadi, yaitu disharmonisasi, perilaku diskriminatif, serta eksklusivisme, yang mana perilaku diskriminatif tersebut dapat terjadi beberapa faktor. Yang pertama yaitu persaingan, yang kedua yaitu tekanan intimidasi,
Yang ketiga yaitu tidak berdayanya masyarakat miskin. Dapat terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor kegagalan dalam berkepemimpinan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi yang akut. Yang ketiga yaitu faktor krisis politik. Yang keempat yaitu faktor krisis sosial. Yang kelima yaitu demoralisasi tentara dan polisi serta dan lain-lainnya. Di sini pertemuan kali ini. Nanti minggu depan kita sambung materi yang baru. Tugas dari Ibu jangan lupa dikumpulkan ya anak-anak. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.